Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Insyaallah pada salat subuh ini kita akan melanjutkan agenda ta'lim kita yang akan disampaikan oleh Ustaz Happy Andi Bastami. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Insyaallah tema yang akan disampaikan beliau belajar dari Perang Badar, sekaligus kupas tentang buku beliau Manajemen Kemenangan Belajar dari Perang Badar. Itu selanjutnya kepada Ustaz Falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Hadirin dan hadirat, para bapak, ibu serta jamaah rahimakumullah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini di penghujung pekan ya, di akhir bulan Syawal, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Darussalam ini dalam keadaan sehat. Dan sering saya sampaikan bahwa di antara nikmat yang besar yang harus kita syukuri ketika kita bisa bangun subuhnya, melangkahkan kaki ke masjid, lalu kemudian melaksanakan sholat subuh secara berjamaah ya. Karena dengan demikian berarti kita sudah mengawali hari kita dengan kebaikan, dan kita berharap ya, pada detik-detik berikutnya, jam-jam berikutnya, pada hari ini dan hari-hari berikutnya kita terus istiqomah ya, dalam kebaikan. Karena betapa banyak orang yang jam-jam seperti ini masih terlelap dalam tidurnya ya, dan belum bisa mengawali harinya dengan kebaikan. Jemaah rahimakumullah, hari ini ya, kita akan coba diskusikan, bahas salah satu fragmen dari sejarah kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fragmen kecil sebenarnya ya, bagian dari sejarah kehidupan baginda Rasul, yaitu peristiwa disebut dengan Perang Badar ya, Ghazwatul Badrin. Secara pribadi saya sedang merangkai sebuah serial tulisan, targetnya ada 9 seri ya, 9 seri buku yang menuturkan tentang 9 perang besar yang terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. 3 diantaranya sudah terbit dan beredar di pasaran ya, 6 lagi dalam proses penulisan dan editing insyaallah ya. 3 buku yang sudah terbit itu adalah ya, Manajemen Kemenangan ya, belajar dari Perang Badar ya, lalu kemudian mengubah kekalahan menjadi kemenangan ya, belajar dari Perang Uhud. Kemudian yang ketiga adalah ya, menang dengan bertahan ya, belajar dari Perang Khandaq. Nah, 3 buku ini saya rangkum dalam tema besar, yaitu trilogi kemenangan ya. Nanti akan ada seri berikutnya, trilogi penaklukan, berisi 3 seri perang berikutnya, Sulhul Hudaybiyah, Perang Khaybar, dan Perang Mu'tah. Terakhir pamungkas akan ada 3 buku lagi yang terangkum dalam tema besar,
ya, trilogi pembebasan yang berisi 3 perang besar: Fathu Makkah, Perang Hunain, dan Perang Tabuk. Ya, 3 sudah terbit, seri keempat ya, semoga bisa terbit awal September insyaallah. Nah, hari ini ya, kita coba kupas seri yang pertama, belajar dari Perang Badar. Ya, meskipun saya yakin tidak akan tuntas karena waktu kita juga tidak banyak, karena istimewanya mengupas sejarah hidup baginda Rasul itu, hadirin barakallah, seperti kita menggali sumur ya, yang tidak pernah kering airnya. Ya, sudah ribuan buku ditulis, tapi selalu saja menarik mengupas sejarah hidup Rasul SAW. Nah, demikian juga dengan satu seri dalam kehidupan Rasul ini, ya, Perang Badar. Ya, walaupun sudah banyak ditulis buku, sudah banyak dikaji, tapi selalu saja menarik. Karena itu ya, mengupas Perang Badar saja dalam satu kali pertemuan itu saya yakin tidak tuntas. Pengalaman ya, seri kedua buku ini ya, terbit pertama kali tahun 2002 ya, jadi terbit pertama kali buku ini tahun 2002 yang berasal dari kepingan inspirasi yang saya dapatkan dari diskusi rutin dengan Ustadz Anis Matta waktu itu. Jadi sekitar tahun 2001-an saya dan teman-teman kru majalah Islam Sabili ada diskusi rutin dengan beliau di rumahnya, Ustaz Anis Mata, di rumahnya Hutan Kayu, setiap 2 pekan sekali. Ya, hampir 2 tahun waktu itu saya ingat. Ya, habis deadline majalah, sementara majalah masih dipercetakan, kita datang ke rumahnya, ngobrol diskusi 2 jam. Setiap 2 pekan sekali, setiap hari Selasa. Nah, di antara tema yang kita bahas waktu itu adalah ya, serial perang di masa Rasul ini, walaupun tidak tuntas. Dan yang saya ingat, karena saya mencatat, dan catatan saya itu saya perkaya lagi, lalu terbitlah buku ini. Kita bahas ya, Perang Uhud. Sekali pertemuan 2 jam. Itu butuh 8 kali pertemuan ya, menyelesaikan peristiwa Perang Uhud, serial Perang Uhud ya, satu peristiwa saja 2 jam sekali pertemuan, itu butuh waktu 8 kali pertemuan. Jadi disinilah istimewanya sejarah hidup Rasul SAW yang kaya sekali dengan keteladanan. Semakin kita gali, lalu kemudian kita hubungkan dengan kontekstual hari ini, itu akan semakin ya, menambah khazanah wawasan kita. Ya. Nah, inilah yang disebut oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti ya, dalam kitabnya Fiqh Sirah, di antara ahamiyat ya, pentingnya kita mempelajari sejarah hidup Rasul SAW, antara lain kata Ramadan Al-Buti dalam muqaddimah sirahnya, fikih sirahnya, antara adalah ya, agar kita mendapatkan wawasan ya, thaqafah Islamiyah, wawasan yang luas ya. Karenanya bagi para ustadz yang ahli fikih, lalu fikihnya itu dijelaskan ya, dan disisipkan dengan inspirasi sirah, itu akan sangat menarik ya. Bagi para ustadz yang ahli tafsir dan menyisipkan tafsirnya itu dengan kajian-kajian sirah, itu akan sangat menarik ya. Terus terang, di antara guru saya dalam tanda kutip, walaupun tidak langsung ya, tapi sering melihat ya, ceramah beliau melalui YouTube dan kemudian beberapa acara yang lainnya, misalnya Ustaz Khalid Dasalamah ya, yang relatif ya, banyak yang penggemarnya yang suka. Di antara lah karena setiap kali ceramah beliau menyisipkan kisah-kisah yang menarik tentang sirat nabawiyah ini ya. Demikian juga dengan kitab-kitab tafsir ya. Mengapa kitab Fi Zilalil Quran ya, Said Qutb relatif menarik bagi kalangan aktivis untuk dibaca, karena di dalamnya banyak spirit-spirit ya, perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Baik, Perang Badar jamaah bisa disebut sebagai perang besar pertama yang terjadi di masa baginda Rasulullah SAW melawan orang-orang Quraisy. Pertanyaan begini, ketika Nabi Muhammad SAW diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hijrah ya, dari Makkah menuju ke Madinah pada tahun ke-14 dari kenabian ya, 13 masuk tahun ke-14 dari kenabian, hijrahlah baginda Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Ini juga menarik untuk kita kupas. Ketika baginda Rasulullah SAW hijrah
dari Makkah ke Madinah, ya, ada paling tidak ada 5 pilar. Ya, ini saya rangkum dari beberapa buku, antara lain buku Ar-Rahiqul Maktum, ya, karangan Safi Rahman Al-Mubarakfuri, dan beberapa buku yang lain. Ketika Nabi hijrah dari Makkah menuju ke Madinah, begitu tiba di Madinah, paling tidak ada 5 pilar yang ditegakkan oleh Rasul. Ini juga menarik bagi kita, ya, umat Islam hari ini, untuk mencontek dalam tanda kutip pilar-pilar yang ditegakkan oleh Rasul dan kemudian kita aplikasi ke dalam konteks hari ini. Nah, yang pertama adalah membangun masjid. Ini pilar pertama. Masjid Quba dan Masjid An-Nabawi yang dua-duanya masih ada sampai hari ini. Ya. Inilah pilar pertama yang ditancapkan oleh Rasul SAW ketika beliau hijrah ke Madinah. Belum yang lain. Ya. Bikin masjid dulu. Ya. Nah, ini inspirasi bagi kita, alhamdulillah. Kalau umat Islam itu ingin jaya, ya, makmurkan masjid dulu. Ya, jangan berharap terhadap pada Islam akan jaya kalau masjidnya sepi. Ya. Jangan berharap kejayaan umat Islam akan bangkit kembali, ya, kalau masjidnya tidak dimakmurkan. Ya. Dan sebaliknya, kita boleh berharap kalau jamaah masjid kita, sholat subuh kita sudah mirip dengan jamaah sholat Jumat. Itu diantara tanda-tanda kebangkitan umat Islam. Nah, ini yang pertama, back to masjid, kembali ke masjid. Kita biasakan anak-anak kita ke masjid sejak kecil. Ya, kita meriahkan masjid. Yang terjadi hari ini di masyarakat kita berlomba-lomba bikin bangunan masjid. Kita masih punya PR untuk memakmurkannya. Ya, padahal ciri orang beriman itu innama ya'muru masajidallah, itu memakmurkan. Ya, bukan hanya membangun. Bahkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi mengatakan idza ra'aita, ya, ar-rajula ya'tadu bil masajid fashhadu lahu bil iman. Ya, idza ra'aita ar-rajula, kalau Anda melihat seorang laki-laki, seseorang maksudnya, ya, ya'tadu bil masjid, ya'tadu bil masajid, terbiasa ke masjid, sering ke masjid, ya, salat berjamaah, mengikuti kajian-kajian ta'lim, ya'tad, ya, terbiasa ke masjid, menjadi kebiasaannya ke masjid. Dalam hadis lain, ya, rajulun mu'allaqun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, ya, hatinya itu terpaut dengan masjid. Ya, yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti di antara 7 golongan orang, di antara adalah seorang laki-laki atau seseorang yang hatinya itu terpaut dengan masjid. Nah, kata Rasul, idza ra'aita ar-rajula, kalau Anda melihat seorang laki-laki atau seseorang ya'tadu bil masajid, sering ke masjid, terbiasa ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah keimanannya. Jadi ciri keimanan seseorang itu antara adalah dia sering ke masjid. Ya'tadu bil masajid, sering ke masjid, fashhadu lahu bil iman. Ya. Dan sebaliknya, ciri orang yang munafik itu adalah ketika dia gagal, ya, ke masjid, ya, khususnya sholat subuh dan sholat isya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, basis yang ditanamkan oleh Rasul, ya, pilar kedua yang ditanamkan oleh Rasul ketika berada di Madinah, ya, jelang perang Badar tentu saja, adalah al-ikha. Ini PR kita, ya. Membangun basis sosial dengan mempersatukan muhajirin dan ansar. Al-ikha bainal muhajirin wal ansar. Ya. Di sini kecanggihan Rasul dalam merekatkan, ya, atau mempertautkan ikatan umat Islam. Kita tahu, ya, Madinah itu jelang Rasul datang, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, secara sosial masyarakat itu berantakan, diadu domba oleh Yahudi. Kita ingat kisah Aus dan Khazraj, 2 kabilah besar di Madinah. Hampir 50 tahun mereka terlibat perang saudara. Aus, Khazraj, sesama penduduk Madinah, perang. Nah, Rasul datang dari Mekah sebagai orang asing, datang ke Madinah. Beliau bukan hanya bisa menyatukan, ya, Aus dan Khazraj, sesama kabilah di Madinah, tapi juga bisa menyatukan pendatang muhajirin. Ini menarik. Dan ikatan persatuan yang diikatkan oleh Rasul, ya, persaudaraan ini luar biasa. Ikatan yang melebihi ikatan saudara kandung.
ya, kefikir oleh kita, ikatan yang dibentuk oleh Rasul itu sampai pada titik seseorang bersedia menceraikan istrinya dan mempersilakan saudaranya menikahi istri yang diceraikan itu. Saya nggak kebayang, ya, tingkatan persaudaraan mana yang lebih dari ini. Tingkatan persaudaraan yang sampai pada titik seseorang membelah rumahnya menjadi dua, bukan nyiapin satu kamar Pak, paling belakang lagi yang nggak kepake. Enggak, kita kan suka begitu kalau ada tamu yang numpang ke rumah kita, kita taruh di kamar paling belakang yang dulunya adalah gudang, nggak kepake. Ini enggak. Sa'ad bin Rabi itu ketika kedatangan saudaranya Abdurrahman bin Auf, dia membagi rumahnya menjadi dua. Pilih mau sebelah sini atau sebelah sini. Persis seperti Abu Ayyub Al-Ansari ketika kedatangan baginda Rasul dan menginap di rumahnya, juga membagi rumahnya menjadi dua, atas dan bawah. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, ya Rasulullah, silakan Anda naik ke atas, bagian atas, lebih bersih, lebih nyaman, biarkan kami di bawah. Tapi kata Rasul enggak, karena saya yakin akan banyak tamu, maka Rasul memilih yang di bawah. Bersedia membagi rumahnya menjadi dua, separuh untuk dirinya dan keluarganya, separuh lagi untuk saudaranya ini yang datang dari Makkah. Kebayang oleh kita persaudaraan yang sampai pada titik seseorang bersedia membagi ladangnya menjadi dua persis, separuh untuk saudaranya, separuh untuk dirinya. Ikatan yang sampai pada gambaran yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itsar, mengutamakan saudaranya melebihi dari kepentingan saudaranya sendiri. Persaudaraan yang sampai pada titik ketika seseorang menyebutkan saudara yang lain dengan sebutan ya binal aswad, wahai budak hitam, saking menyesalnya dia sampai dia membenamkan pipinya ke pasir dan memerintahkan kepada saudaranya yang diajak tadi untuk menginjak pipinya, minta maaf. Luar biasa. Nah ini PR kita, bangun masjid, memakmurkannya, kemudian yang kedua mempersatukan kepingan-kepingan persaudaraan di antara kita. Ini PR kita. Harakah kita begitu banyak di Indonesia yang saking masih suka saling mengkritik dengan kasar, meskipun salah masih enggan minta maaf. Ini PR kita. Selagi persaudaraan kita centang perenang, selagi kita masih suka saling membuli, selagi kita masih suka suudzon, selagi kita masih suka iri dengan saudara kita, maka jangan berharap peradaban Islam akan tegak dengan baik. Yang ketiga yang dilakukan Rasulullah adalah menggagas Mitsaqul Madinah, piagam Madinah. Ini kata Dr. Adian Husaini, dosen saya di Universitas Ibnu Khaldun, dalam telaah beliau, penelitian beliau, katanya, dan beliau ngambil S3 di Malaysia, katanya saya belum pernah melihat, menemukan dalam kajian-kajian saya, sebuah dokumen ikatan perjanjian yang begitu sempurna tercatat dalam sejarah, kecuali Mitsaqul Madinah, piagam Madinah. Piagam Madinah yang selama ini hanya dipahami sekilas, sepihak. Sebagian ada yang memahami piagam Madinah itu sebentuk toleransi Rasul. Nabi datang ke Madinah, dan di Madinah waktu itu masih banyak orang-orang yang non muslim, Yahudi dan seterusnya. Nah, piagam Madinah itu semacam catatan perjanjian bahwa Rasul juga menghargai keberadaan non muslim yang tinggal satu atap dengan kaum muslimin di Madinah. Ini biasanya yang dijadikan sebagai analisa piagam Madinah. Padahal dalam uraian Dr. Munir Muhammad Ghadban dalam kitabnya Al-Manhaj Al-Haraki itu menarik. Kata beliau, sesungguhnya spirit utama piagam Madinah atau perjanjian antara kaum muslimin, Rasulullah dan kaum muslimin serta non muslim Madinah waktu itu, spirit utama piagam Madinah itu bukan itu. Bukan toleransi Rasul, bukan bahwa Nabi toleransi tapi bukan itu. Tapi kata beliau, Mitsaqul Madinah, piagam Madinah adalah semacam perjanjian politik Rasul SAW dengan penduduk Madinah. Karena itu diantara
isi terpenting dari piagam Madinah itu kalau kita runut poin-poinnya, nanti silakan rujuk di kitab Ibnu Hisham, ya, detail dijelaskan. Antaranya adalah siapapun dirinya, ya, dari kabilah manapun, muslim atau bukan, ya, yang terikat dalam perjanjian piagam Madinah ini, ya, manakala Madinah diserang, maka mereka harus mempertahankan Madinah. Ya. Ini spirit piagam Madinah itu, ya. Kalau Madinah diserang musuh, ya, maka siapapun yang berada di Madinah, Muslim, kafir, Yahudi, Nasrani, siapapun orangnya, selagi dia ber-KTP Madinah, maka dia wajib mempertahankan Madinah. Dan ini ditandatangani oleh semua pihak. Ya. Dalam kajiannya, Dr. Munir Muhammad Al-Ghadban mengatakan ini strategi yang sangat cerdas. Karena Nabi tahu sebentar lagi Madinah itu, atau khususnya kaum muslimin itu, akan diserang oleh kafir Quraisy. Jemaah, ini agak jelimet sedikit gitu, agak serius sedikit, ya. Nabi tahu bahwa mereka hijrah dari Makkah ke Madinah. Nabi tahu, ya, melalui surat-surat ancaman yang dikirim oleh kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Sufyan dan yang lainnya, sebentar lagi mereka akan menyerbu Madinah untuk mengusir kaum muslimin yang hijrah ke Madinah ini. Tentu saja bekerja sama dengan orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi untuk menyingkirkan kaum muslimin di Madinah. Nabi tahu itu. Maka sebagai benteng pertahanan politiknya, Nabi menggagas piagam Madinah ini. Isinya apa? Kalau Madinah diserang, maka seluruh penduduk Madinah harus mempertahankan Madinah. Ini cerdas luar biasa. Ya. Jadi yang spirit yang beliau angkat pada fase-fase awal era Madinah itu adalah, itu bukan spirit ideologi, tapi spirit nasionalisme. Sehingga, ya, masalah Madinah, terutama dari sisi politik dan militer, itu menjadi PR seluruh penduduk Madinah. Karenanya dalam perang Uhud, janakumullah, Nabi itu cenderung mengusulkan, ketika beliau tahu bahwa, ya, ada sekitar 3.000 pasukan akan menyerang Madinah, Nabi ngumpulin para sahabatnya. Maka na'mal, kata Rasul, kita mau ngapain? Ya, maka memukalah dua usul, ya, muncullah dua usulan. Pertama, ya, mereka keluar dari Madinah, yang musuh di luar Madinah. Yang kedua, stay di Madinah, bertahan. Ya, Nabi cenderung pada pendapat yang kedua ini, bertahan di Madinah. Pertimbangan beliau apa? Agar seluruh unsur Madinah, muslim atau tidak muslim, ya, wajib membela Madinah. Dan ini terbukti dalam perang Khandaq berikutnya. Nah, ini yang cerdas. Karena itu pelajaran bagi kita hari ini, ada beberapa klausul, ya, atau ada beberapa bagian syariat Islam yang mesti diterapkan di negara kita ini, tapi judul kampanyenya itu, ya, mungkin tidak begitu harus menonjolkan sisi Islamnya. Ya, jadi kaidah-kaidah ini yang dilakukan oleh Erdogan dan Alhamdulillah, ya, pada awal-awal ketika beliau memperbaiki Turki. Jadi isu yang dimunculkan oleh Erdogan itu, ya, walaupun spirit Islamnya sangat kental, nuansa Islamnya sangat kental, tetapi yang dimunculkan di publik, ya, itu bukan simbol-simbol Islamnya, ya, karena beliau tahu, ya, Turki itu sejak 1924 sekuler luar biasa. Maka yang dimunculkan simbol-simbol itu bukan simbol-simbol Islam. Misalnya ketika beliau memberantas tentang prostitusi, ya, atau perzinaan, judul yang diangkat itu bukan memberantas perzinaan karena zina itu dosa, bukan itu yang diangkat, ya, tapi lebih pada pembelaan harkat dan martabat seorang wanita, ya, itu yang diangkat. Jadi bukan isu bahwa zina itu haram, bukan. Ya, demikian juga dengan isu-isu minuman keras. Simbol yang diangkat bukan bahwa khamar itu haram, bukan. Tapi khamar itu merusak generasi muda, ya, merusak masyarakat. Itu yang diangkat sehingga dia mendapatkan dukungan dari semua orang. Nah, sekarang, ya, ada banyak hal yang mungkin kita harus cerdik, ya, dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam, ya, di negara kita ini juga akan mendapatkan dukungan secara moral, secara politik. Dan itu dilakukan oleh Rasul ketika beliau menggagas Mitsaqul Madinah, piagam Madinah.
Kemudian ibrah yang kedua tentang piagam Madinah ini, kita bicara tentang pentingnya legalitas. Ya, tersurat. Lagi-lagi kata Dr. Munir Muhammad Uqban dalam kitab yang sama Al-Manhaj Al-Haraki, mengapa Rasul bisa mengusir 3 kabilah Yahudi, ya, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraizah dari Madinah? Mengapa beliau bisa mengusir 3 Yahudi ini dari Madinah? Ya, karena 2 hal. Pertama, karena 3 Yahudi ini berkhianat seluruhnya. Ya, setelah perang Badar berkhianat Bani Qainuqa, setelah perang Uhud berkhianat Bani Nadir, diusir sampai ke Khaybar. Setelah perang Khandaq atau pada perang Khandaq berkhianat Bani Quraizah. 3 kabilah Yahudi ini berkhianat seluruhnya dan diusir dari Madinah. Ya, ini alasan pertama. Alasan kedua, ya, ada klausul tercatat di Mitsaqul Madinah. Siapapun yang berkhianat, maka pihak yang dikhianati, ya, itu berhak memberikan hukuman. Itu ada klausulnya, tertulis. Ya, disinilah pentingnya kita, jazakumullah, ya, melegalkan syariat Islam atau aturan-aturan Islam. Dia tidak hanya cukup diseminarkan, dia tidak hanya cukup didiskusikan, dia tidak hanya cukup dikampanyekan, tapi harus dilegalkan, tertulis di undang-undang. Supaya apa? Supaya kita bisa mengeksekusinya. Ya, zina itu haram. Iya, jelas ada dalam Al-Quran, tapi harus tertulis di undang-undang kita supaya kita bisa mengeksekusinya. Ya, rokok saja yang sudah tertulis dalam perda-perda, gitu kan, jelas, itu saja repot kita mengeksekusinya. Ya, apalagi yang belum. Nah, ini pentingnya apa? Pentingnya legalitas. Ya, legalitas hukum, walaupun jelas haramnya, udah tahu dalilnya, ya, qat'i dalam Al-Quran, tapi harus tertulis dalam undang-undang kita supaya bisa dieksekusi, supaya bisa dilaksanakan. Nah, ini yang ketiga, bangun masjid, membangun ukhuwah. Kemudian yang ketiga adalah, ya, Mitsaqul Madinah, membuat piagam Madinah yang menaungi keberadaan atau ekstensi umat Islam di Madinah waktu itu. Yang keempat, menancapkan kekuatan ekonomi, menguasai perekonomian Madinah. Ini juga penting bagi kita. Ini tidak bisa dinafikan. Dalam membangun sebuah peradaban, faktor ekonomi ini menjadi sangat penting bagi kita. Dan Nabi tahu. Karenanya ketika Nabi hijrah, ya, dari Makkah ke Madinah, di antara sekian program Rasul adalah, ya, mengirimkan 3 pengusaha besar, ya, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan Abu Bakar As-Siddiq. Beberapa yang lain juga. Ya, mereka ini diminta oleh Rasul turun ke pasar, melakukan penelitian. Ya, dan didapat akhirnya bahwa ternyata Madinah itu secara ekonomi dikuasai oleh Yahudi. Bahkan harga, ya, bahan makanan pokok, ya, sembako kalau kita hari ini, yang menentukan Yahudi, naik turunnya itu, ya, persis kayak kita hari ini. Ya, jadi harga bahan makanan pokok kita kadang ditentukan oleh dolar. Dolar naik ikut naik, ya, bahkan ongkos naik umroh kita pun itu yang menentukan dolar. Dolarnya naik ikut naik, dolarnya turun ikut turun. Ya, dolar dikuasai oleh Yahudi, jelas. Ya, jadi ongkos naik haji kita, umroh kita, bahkan kadang harga beras kita ditentukan oleh Yahudi. Di Madinah begitu waktu itu. Kata Utsman bin Affan dan yang lainnya, ya Rasulullah, Madinah ini ekonominya dikendalikan oleh Yahudi. Ya, kata Rasul, coba kalian pergi ke pasar, bagaimana cara mereka berbisnis. Maka mereka ke pasar, lihat, ya, perilaku orang-orang Yahudi berbisnis. Laporan lagi, ya Rasulullah, mereka bisnis begini. Ya, kalau mereka jual, ya, menjual barang, itu timbangannya dikurangi. Tapi kalau mereka beli, itu timbangannya dilebihin. Ini yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin, surat At-Tatfif. Ya, persis yang dilakukan oleh penduduk Madian, kaumnya Nabi Syuaib. Ya, curang dalam timbangan dan takaran. Ya, bahkan lazim orang-orang Yahudi itu kalau jual buah-buahan, ya, yang atasnya bagus-bagus, gitu kan, gede-gede, montok-montok, gitu ya, tapi bawahnya razil, buruk. Ya, la yusluhu illa lil bahaim, kata para sahabat. Ya, tidak bisa dimakan kecuali oleh hewan.
atasnya bagus, gede-gede, mengkilat-mengkilat, bawahnya kecil-kecil. Ini kayak yang jual jeruk di pinggir-pinggir jalan itu ya. Itu praktek bisnis orang-orang Yahudi gitu ya. Jangan diikutin. Ya, penipuan. Nah, begini orang-orang Yahudi bisnis ya Rasulullah. Lalu kata Rasul apa? Kalau begitu, hadza laisa suquna. Ini bukan pasar kami. Ini bukan pasar kita. Kita nggak bisa bisnis seperti ini. Kalau seperti itu, kata Rasul, kita bikin bisnis sendiri, pasar sendiri. Maka digagaslah pasar sendiri, milik umat Islam. Man ghasyana falaysa minna. Ya, yang curang bukan golongan dari kami, kata Rasul. Turun surat-surat yang melarang tentang curang dalam timbangan, takaran, tidak boleh menipu resusnya. Nah, lama kelamaan dalam hitungan bulan, ya, penduduk Madinah yang ngerti tadi itu, lama kemudian mereka pindah ke pasar Rasulullah SAW, pasar kaum muslimin, dan meninggalkan pasar-pasar Yahudi yang penuh dengan kecurangan. Maka sejak saat itu kemudian perekonomian kota Madinah dikuasai dan dikendalikan oleh umat Islam. Ini penting bagi kita hari ini, ya. Negara kita yang kaya raya, negara kita yang gemah ripah loh Cinawi, ya. Negara kita yang oleh Kus Plus disebut dengan kolam susu, saking makmurnya, saking kayanya. Negara kita yang kalau mau nanam itu nggak usah disiram, nggak usah dipupuk, biarin aja ditumbuh sendiri. Saya di rumah itu kalau zaman sekarang suatu saat silaturahim, di depan rumah saya itu ada pagar. Sekarang sedang dililit oleh markisa, dan sebagian sudah berbuah. Mungkin sebulan lagi panen gitu ya. Yang pengen makan jus markisa silakan ke rumah ya. Mas markisa melilit di pagar dan menjadi benteng pagar saya hari ini ya. Tumbuh subur luar biasa. Itu nggak pernah saya tanam, nggak pernah saya pupuk, apalagi saya siram, ditumbuh sendiri. Itulah Indonesia, kaya raya, luar biasa. Ya. Tapi di tengah kekayaan demikian, siapakah yang menguasai ekonomi kita hari ini? Bukan pribumi. Ini PR kita. Di bidang ekonomi. Dan Rasul sudah memberikan spirit itu. Kemudian yang berikutnya yang kelima, dan ini penting juga, bangun masjid, supaya ingat, merekatkan ukhuwah. Kemudian melegalitaskan, membuat legalitas umat Islam. Barangkali juga antara lain mungkin menguasai kantong-kantong penting umat Islam, parlemen misalnya. Kemudian yang keempat adalah menguasai ekonomi. Nah, yang kelima, dan ini sering dilalaikan, mempersiapkan angkatan bersenjata. Kita akan masuk pada tema perang Badar. Mempersiapkan angkatan perang. Safiyur Rahman Al-Mubarakwi dalam kitabnya Rahiqul Maktum itu mencatat, dan saya kira buku yang lain juga sama, paling tidak ada 8 perang, 8 ekspedisi Syariah yang dibentuk oleh Rasul sebelum perang Badar. Jadi perang Badar ini itu bukan perang pertama sebenarnya, walaupun ini perang besar, bukan perang pertama. Sebelumnya sudah ada 8 ekspedisi, 8 angkatan perang yang dibentuk oleh Rasul. Ada yang isinya 80, ada yang isinya 100, ada yang 200, pecahan-pecahan, satuan-satuan angkatan perang, dikirim oleh Rasul ke berbagai wilayah, khususnya di sekitar Madinah dan Mekah. Dilatih spirit askarinya mereka. Ini sebenarnya tarbiyah askariyah, pendidikan militer. Nah, ini penting. Jadi kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar ini itu bukan ujuk-ujuk, bukan tiba-tiba perang menang, enggak. Ada mukadimahnya, ada tarbiyahnya, ada tadribnya, ada latihannya. Nah, bagi kita hari ini penting. Apalagi kalau kita melihat serial perjuangan umat Islam di berbagai wilayah yang sebagian besar dimentahkan oleh militer. Fis Aljazair, militer. 82 sekian persen umat Islam menang pemilu. Di kudeta siapa? Militer. Mesir, Mursi, 52% menang mutlak, demokratis, jelas, legal, resmi. Dimentahkan oleh militer. 2-3 pekan lalu Turki, Erdogan yang sekian kali menang, dicintai oleh rakyat, banyak dukungan di dalam dan luar negeri, hampir dikudeta oleh militer. Ini artinya apa? Militer itu penting, penguasaan di bidang militer itu penting. Nah, kita mungkin nggak usah terbesar mikirnya gitu kan, tapi dimulai dari keluarga kita. Maka dalam diskusi-diskusi tentang parenting nabawiyah,
ya, pendidikan keluarga, sering singgung. Di antara kurikulum yang mesti kita masukkan dalam pendidikan kita hari ini adalah tarbiyah askariyah, pendidikan militer kepada anak-anak kita. Ini bukan ngajarin perang, bukan. Ini bukan ngajarin tawuran, bukan. Ya, tapi pendidikan askariyah, pendidikan militer sejak kecil itu penting. Ya, maka kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, "Allimu auladakum as-sibahata war-rimayata wa rukub al-khayl." Ya, "Allimu auladakum," ajarilah anak-anak kalian as-sibahata, renang. Ini olah fisik. Ya, membentuk kebugaran, ya. Kemudian war-rimayata, ya, melempar, mendidik, ya, wa rukub al-khayl, dan ya, mengendalikan kendaraan, rukub al-khayl, ya, unta, kuda waktu itu dulu, ya. Nah, poin dari 3 hal ini apa? Tarbiyah jasadiyah. Ini evaluasi bagi kita. Anak-anak kita hari ini lebih banyak olahraganya setiap hari, olahraga jempol, game, ya kan? Nah, ataupun kalau nguber, bukan nguber maling, tapi nguber Pokemon, ya. Jadi olah fisiknya apa? Jempol doang. Maka saya di rumah, ya, ada 3 anak laki-laki. Kalau mereka sudah duduk di komputer, depan komputer, saya batasin sekian menit. Setelah itu saya usir, suruh keluar, suruh lari-lari, main layangan, jungkir balik, prosotan, nyusep selokan, nggak masalah. Ya, fisik mereka. Kita enggak bangga, kita bangga dengan anak-anak kita hari yang badannya gemuk, jalan aja susah. Ya, kita bangga anak-anak kita subur seperti itu. Tapi mereka lemah fisiknya enggak. Tarbiyah askariyah ini penting sejak kecil. Ya, kita sebab dengan memberikan tarbiyah askariyah sejak kecil kepada anak-anak kita, paling tidak kita akan mendapatkan 2 hal. Pertama, kesehatan. Ya, anak-anak akan lebih sehat fisiknya, tidak gampang mengeluh, tidak akan gampang sakit. Kemudian yang kedua adalah bersih diri. Ya, anak-anak kita hari ini malah nyari pengen buang air kecil saja ke toilet di dalam rumah, bangunin emaknya, takut. Ini PR kita. Ini PR kita. Gampang dibully, ini PR kita. Karena itu wajar kalau kemudian baginda Rasul, ya, memasukkan, ya, di antara pilar membangun peradaban Madinah waktu itu, di antara adalah at-tarbiyat askariyah. Ya. Kebayang oleh kita sosok Usama bin Zaid bin Harithah. Usama bin Zaid bin Harithah usia 17 atau 18 tahun, Pak, sudah memimpin perang, diangkat oleh Rasul menjadi panglima melawan pasukan Romawi jelang Rasulullah wafat. Usia 17 tahunan. Ini sangat belia. Tapi kemudian secara askari, secara militer dia menguasai. Demikian juga dengan para sahabat yang lainnya. Inilah semacam muqaddimah yang dilakukan oleh Rasulullah jelang perang Badar. Ya. Nah, setelah itu kemudian bagi Rasulullah dan kaum muslimin, ya, ketika berada di Madinah dan beliau tahu bahwa tidak lama lagi Madinah ini akan diserang oleh musuh. Imam Abu Dawud, ya, meriwayatkan paling tidak ada 2 surat. Ini juga penting. Kalau kita baca sejarah yang resmi, ya, di kurikulum pendidikan kita, pelajaran sirat nabawiyah di Tsanawiyah, kalau ada pertanyaan bunyinya begini: apakah latar belakang terjadinya perang Badar? Bagi jemaah sekalian yang rada-rada suka sirah dan sudah membaca, umumnya akan menjawab begini. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, apakah atau bagaimanakah latar belakang terjadinya perang Badar, umumnya akan menjawab begini. Ya, jawabannya adalah Nabi dan kaum muslimin, para sahabat, mencegat kafilah dagang kafir Quraisy pimpinan Abu Sufyan. Itu latar belakangnya. Dan terjadilah peperangan. Nah, ini seolah-olah yang memulai perang itu Rasul. Padahal dalam bentangan sejarah, Nabi dan kaum muslimin itu tidak pernah memulai peperangan. Enggak, gitu kan? Karenanya Imam Abu Dawud dalam hadisnya, dan ini dianalisa lagi-lagi oleh Dr. Munir Muhammad Al-Khurban dalam kitabnya Al-Manhaj Al-Harqi, mengatakan bukan itu penyebab perang Badar. Ya, bukan karena kaum muslimin mencegat kafilah dagang kafir Quraisy, bukan itu. Tapi penyebabnya adalah adanya 2 surat kafir Quraisy yang dilayangkan ke Madinah. Pertama,
surat ini dilayang kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik, yang isinya supaya dia memobilisasi massa masyarakat Madinah untuk mengusir Rasul dari Madinah. Ini surat pertama, tertanda Abu Sufyan bin Harb dan Abu Jahal. Surat kedua dilayangkan langsung kepada Rasulullah, bunyinya ancaman, ngancam mereka supaya keluar dari Madinah. Nah, dua surat inilah yang melatar belakangi perang Badar. Ini yang kemudian membuat reaksi Rasulullah SAW menggagas pasukan-pasukan militer, dan puncaknya beliau bergerak. Dari sekian banyak sariyah atau ekspedisi yang beliau gagas, ada satu pasukan kecil sekitar 300 sekian belas orang, 300 orangan. Sejarah mencatat sekitar 313 orang. Beliau langsung yang pimpin. Beliau mendengar dari mata-matanya bahwa Abu Sufyan dan kawan-kawan itu akan melakukan perjalanan bisnis dari Makkah menuju ke Syam, menuju ke Damaskus, Romawi, kekuasaan Romawi. Dan ini kafilah dagang pimpinan Abu Sufyan bin Harb. Dikisahkan kafilah dagang ini membawa harta yang sangat besar, lebih dari 1000 ekor unta, iring-iringan. Kebayang Pak, 1000 ekor unta iring-iringan, dengan segala muatannya. Ini kafilah dagang, yang membawa dagangan unta dan segala bebannya, berangkat dari Makkah menuju ke Damaskus. Perjalanan yang cukup jauh. Dalam catatan sejarah, jarak Damaskus Makkah itu kalau jalan kaki itu ditempuh tidak kurang dari sebulan, 30 hari. Kalau naik kereta api itu 5 jam, 5 hari, daerah Turki Utsmani. Berangkatlah iringan ini, dan tidak ada jalan yang strategis yang bagus kecuali harus melewati pinggiran kota Madinah. Maka berangkatlah pasukan ini, kafilah dagang ini, dari Makkah menuju ke Syam, dan mesti melewati pinggiran kota Madinah, dan hanya dikawal oleh 40 orang. Kata Rasul dan para sahabat, Abu Bakar dan yang lainnya, ini kesempatan emas untuk melemahkan perekonomian kafir Quraisy. Kita cegat. Nah, ini awal perang. Kita cegat. Maka disiapkanlah pasukan dipimpin langsung oleh Rasul, 300 sekian belas orang. Dari Madinah mereka berangkat, ingin menghadang kafilah dagang Quraisy ini, yang 1000 ekor unta ini banyaknya, dan hanya dikawal oleh 40 orang. Ini kalau dapat, wah, ini akan melemahkan, menggoyang perekonomian kota Mekah, kafir Quraisy Mekah waktu itu. Itu sasarannya. Jadi bukan hanya ngambil harta, bukan, tapi untuk menggoyang perekonomian kafir Quraisy Mekah pada waktu itu. Maka disiapkanlah, tapi sayang, yang akan mereka hadang ini adalah Abu Sufyan bin Harb, seorang tokoh Quraisy yang sangat luar biasa dalam mengatur strategi perang, sangat jeli, dan terkenal sekali kemampuannya dalam mengatur strategi perang. Maka kelak ketika dia masuk Islam dan mendampingi Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah bin Jarrah dalam perang Yarmouk melawan Romawi, di antara tokoh terpenting yang mengatur pasukan itu Abu Sufyan, yang saat itu masih kafir. Nah, yang akan mereka hadang ini adalah Abu Sufyan, dan dia tahu akan dihadang. Ini luar biasanya Abu Sufyan, dia punya mata-mata juga. Akhirnya ini pasukan, kafilah dagang ini tadi yang sangat besar, dialihkan perjalanannya, tidak melewati jalan biasa, dan lolos ke Syam. Dan mereka pun berdagang dengan santai di Syam. Kata Rasul, tunggu, suatu saat mereka akan balik. Nah, kalau pulang tentu membawa keuntungan yang lebih dari itu. Maka ditunggulah kafilah ini ketika dia pulang. Dan benar, ketika kafilah dagang ini pulang dengan segala keuntungannya, maka Nabi dan kaum muslimin segera menyiapkan pasukan lagi untuk mencegat kafilah ini. Tapi lagi-lagi yang dicegat adalah Abu Sufyan. Itu ada kisah menarik. Suatu saat Abu Sufyan ini akan melewati pinggiran kota Madinah. Dia mengutus 2 orang mata-mata untuk jalan lebih dulu, memastikan jalannya akan melewati aman. Jalannya akan mereka lewati aman. Maka 2 orang mata-mata ini segera berjalan lebih dulu, dan pada di suatu tempat
Kedua mata-mata ini laporan balik. Ya Abu Sufyan, jalan ini aman, tenang, ya, tidak ada pasukan Muhammad katanya. Kita lewat jalan biasa dan aman, tidak ada siapa-siapa. Kata Abu Sufyan kira-kira, ya, kalau bahasa kita hari ini, serius loh, aman, enggak ada siapa-siapa. Kami cuma menemukan 2 ekor unta, enggak ada yang lain. Kata Abu Sufyan, 2 ekor unta. Ini hanya 2 ekor, ini enggak boleh dianggap main-main. Ya. Maka kata Abu Sufyan, ya, kita datangi, tangkap. Ya, tangkap unta dan pemilik unta tersebut. Kita integrasi kira-kira begitulah. Kita tanyain siapa dia. Ya, maka didatangilah tempat di mana mereka menemukan 2 ekor unta tadi. Tapi terlambat. Untanya udah nggak ada lagi. Ya, udah pergi dengan pemilik untanya. Maka dengan rasa kecewa, ya, dikisahkan Abu Sufyan balik lagi ke kafilahnya, tapi sebelum dia balik, kakinya nginjak sesuatu. Ketika dilihat kotoran unta. Ya, di sini luar biasanya Abu Sufyan. Diambil kotoran unta itu, diambil, dipungut. Waktu itu belum ada lab gitu ya, laboratorium belum ada gitu ya. Kalau ada mungkin dibawa oleh dia. Ini enggak, diambil, dicongkel-congkel, diendus, dicium. Katanya, kita pergi dari sini, pasukan Muhammad ada di sini katanya. Bayangin, dari kotoran unta dia tahu ini unta siapa. Dia tahu kotoran unta ini baunya gimana. Dia bisa memisahkan antara kotoran unta dari Makkah dan kotoran unta Madinah. Makannya apa? Dia tahu. Katanya pergi. Muhammad dan pasukannya ada di sini. Ini untanya Muhammad. Dari kotorannya saya tahu. Ini kotoran unta dari Madinah. Madinah Muhammad berarti sudah. Akhirnya mereka pergi dari situ, mengambil jalan yang lain dan selamat. Nabi dan pasukan gagal mencegah. Tapi Abu Sufyan bin Harb yang waktu itu masih kafir tidak berhenti di situ. Tidak hanya berhasil menyelamatkan kafilah dagangnya, tapi juga dia mengutus seorang utusan untuk pergi ke Mekah lebih dulu, teriak. Ini dalam ilmu strategi perang disebut dengan antisipasi. Mengantisipasi serbuan musuh. Dia bukan hanya mengalihkan pasukannya, perjalanan kafilahnya, tapi juga mengirimkan utusan ke Makkah. Dengan teriakan, utusan satu orang utusan ini berangkat ke Makkah. Di Makkah dia teriak, katanya celaka. Kafilah dagang Abu Sufyan akan dirampok oleh Muhammad dan pasukannya. Dan sebagai tambahan bahwa kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan ini bukan hanya milik Abu Sufyan, tapi ada juga titipan tokoh-tokoh Quraisy yang lainnya. Artinya kalau kafilah ini ditangkap oleh Rasulullah dan diambil hartanya, maka akan merugikan tokoh-tokoh Quraisy juga. Karena itu Abu Jahal, Utbah, Umayyah bin Khalaf dan tokoh-tokoh Quraisy yang lain yang nitipkan hartanya ke kafilah Abu Sufyan ini merasa bangkit emosinya, dan sentimennya bangkit untuk menyelamatkan kafilah dagang ini. Maka dibentuklah pasukan untuk menyongsong, membackup kafilah Abu Sufyan yang akan dihadang oleh Rasulullah SAW ini. Maka dibentuklah pasukan dan terkumpul lebih dari 1.000 orang, 1.100 orang beserta dengan senjata yang lengkap. Maka berangkatlah pasukan ini dipimpin oleh Abu Jahal dari Makkah menuju ke Madinah, arah di mana Nabi dan kaum muslimin akan mencegat kafilah Abu Sufyan. Berangkatlah, dan di tengah perjalanan mereka dapat kabar bahwa tidak perlu lagi berangkat. Abu Sufyan dan kafilahnya sudah selamat, tidak perlu dibantu lagi. Tapi udah kadung, mereka sudah berangkat, sudah tengah jalan. Di sinilah gengsinya muncul. Kata Utbah bin Rabi'ah waktu itu, tokoh Quraisy, kita pulang saja. Untuk apa? Kafilah yang akan kita lindungi udah selamat, udah selesai. Kata Abu Jahal, gengsi dong. Enggak, kita udah berangkat, kita teruskan perjalanan. Kita mengarah ke pasukan Muhammad, kita serbu dia, kita menang dan kita pesta pora di tempat kemenangan tersebut. Karena gengsinya tersebut, maka berangkatlah pasukan ini dan ketemulah dengan pasukan Rasulullah di Badar. Demikianlah latar belakang cerita tentang perang Badar. Maka bertemulah dua pasukan ini di Badar, sumur Badar. Dan ini panjang ceritanya, tapi poinnya bahwa
pertempuran tidak mungkin terelakkan gitu ya, antara 313 orang pasukan kaum muslimin melawan ya 1000 orangan ya, 1000 orang pasukan Abu Jahal dan kawan-kawan, pasukan Quraisy. Dan pertempuran di sini unik karena bisa disebut perang saudara ya. Ada anak melawan ayahnya ya, anaknya Abu Bakar di pihak Quraisy, Abu Bakar di tengah kaum muslimin. Ada paman melawan ponakannya, Umar melawan pamannya, Umar bin Khattab di pihak kaum muslimin, pamannya di pihak kafir Quraisy. Ada budak hamba sahaya ya, maula, mantan hamba sahaya melawan mantan tuannya Bilal bin Rabah melawan Umayyah bin Khalaf. Perang saudara, anak dengan bapak, ponakan dengan paman, teman dengan teman ya. Abdurrahman bin Auf melawan Uqbah bin Rabi'ah dan seterusnya. Ini teman dengan teman ya. Maka berkecamuklah perang ya, perang Badar ini diceritakan ya. Dan dengan strateginya ya, walaupun jumlah kaum muslimin sangat sedikit waktu itu 313 orang, sepertiga dari pasukan, tapi mereka bisa menang telak ya, dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan strategi Rasulullah ya, kaum muslimin bisa memenangkan peperangan dengan cara yang sangat maksimal. Sebanyak 70 orang ya ditawan ya, tokoh-tokoh Quraisy. Dan ini tokoh-tokoh semua ya. Ada Suhail bin Amr ya, tokoh-tokoh Quraisy, dan 70 orang juga meninggal dunia dalam perang ini. Perang yang sangat berkesan gitu ya, karena ada penuh dengan kisah-kisah mengesankan ya. Misalnya ada cerita tentang Abdurrahman bin Auf. Ini sebelum kita akhiri, cerita tentang Abdurrahman bin Auf. Waktu itu ya, di era jahiliyah, kaidah perang itu begini. Kalau perang dan seseorang bisa membunuh lawannya, gitu kan, maka dia berhak mendapatkan harta milik lawannya itu untuk dirinya sendiri. Jadi ada semacam motif ekonominya begitu kira-kira. Maka mereka perang itu kadang bukan membawa diri saja, tapi membawa harta rampasan, membawa harta untuk dipertaruhkan, ditumpuk. Kalau saya kalah ambil nih, kalau saya menang mana punya Anda, kira-kira begitulah. Nah, kaidah perang waktu itu demikian. Jadi kalau seseorang bisa membunuh musuhnya, Pak, maka dia berhak mengambil milik hartanya itu untuk dirinya. Nah, nanti dalam Islam kan tidak turun surat Al-Anfal yang menganulir kaidah itu. Menjadi harta yang didapatkan dikumpulkan semua lalu dibagi rata. Dulu enggak, sebelum surat Al-Anfal turun enggak. Karena itu ada seorang sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Ini kisah ini dapat jamaah temukan di kitab Ar-Rahiqul Maktum ya, karangan Sofia Al-Mubarakfuri. Di buku ini juga saya ceritakan. Abdurrahman bin Auf, siapa yang tidak kenal dengan Abdurrahman bin Auf? Pengusaha. Jemaah kebayang nggak? Pengusaha ikut perang. Kaidahnya yang tadi itu. Maka ketika perang yang dibunuh itu orang-orang kaya. Ngapain bunuh orang miskin? Nggak ada duitnya. Pengusaha. Dan dia tahu persis musuh-musuhnya ini, dia tahu persis petanya gitu kan, mana orang kaya mana bukan, tahu dia orang teman-teman dia dulu. Maka dikisahkan di tengah peperangan, hampir separuh peperangan itu, Abdurrahman bin Auf ini capek sendiri dia. Di sini ada tameng, di sini ada pedang, di sini menggiring unta gitu kan. Yang dia bunuh adalah orang-orang kaya. Begitu berhasil dibunuh, maka hartanya diambil untuk dirinya sendiri. Begitu kaidah perang waktu itu. Nah, di tengah dia kerepotan membawa harta rampasan perang milik dirinya sendiri karena bunuh musuhnya itu, di kejauhan ada temannya namanya Umayyah bin Khalaf, kafir, orang kaya raya. Dia punya lahan anggur dan kurma, kalau bahasa kita hari ini hektaran jumlahnya di daerah Taif, kaya raya. Namanya Umayyah bin Khalaf. Dulu dia punya hamba sahaya namanya Bilal bin Rabah. Ingat cerita tentang Bilal bin Rabah yang disiksa. Ini tuannya Umayyah bin Khalaf. Dia punya anak namanya Sofwan bin Umayyah yang kelak masuk Islam dan jadi pendamping setia Rasul setelah Fathu Makkah. Umayyah bin Khalaf ketika dia melihat Abdurrahman bin Auf sedang kerepotan bawa harta rampasan perang begitu, dia lihat, ya Abdurrahman gitu ya. Waktu itu Umayyah berada di pihak kafir Quraisy yang sedang keteteran, hampir kalah, terdesak. Satu-satunya cara menyelamatkan diri dengan cara apa? Angkat tangan menyerah. Kalau enggak dibunuh.
Maka dia dari kejauhan dia melambaikan, ya Abdurrahman, gitu, lepaskan semua hartamu itu, tawan saya saja. Nanti usai peperangan saya akan tebus lebih dari yang kau miliki hari sekarang. Kira-kira menarik nggak Pak tawarannya? Menarik. Maka dikisahkan Abdurrahman ini segera melucuti semua hartanya, ya. Jadi enggak apa-apa ya. Berharap ketika berhasil melawan Umayyah, selepas peperangan dia bebaskan, dia dapat tebusan yang lebih dari yang dia miliki. Itu idenya. Maka didatangi Umayyah, ditangkap, ditawan. Ini sahabat, temenan dulu waktu era jahiliyah, teman-teman bisnis, ya. Umayyah bin Khalaf dan Abdurrahman bin Auf yang muslim. Diikat tangannya ke belakang dan ditawan, ya. Begitu ditawan, tiba-tiba datang Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, Umayyah, katanya gitu kan. Dia ingat cerita bagaimana Bilal dulu disiksa habis-habisan oleh Umayyah bin Khalaf. Kita ingat ceritanya, ya, diseret di tanah lapang, ya, dijemur di panas terik, ditindih dengan batu besar, sampai Bilal bin Rabah itu tidak bisa bicara apa-apa kecuali ahadun ahad. Disiksa, ya, sampai kemudian datang Abu Bakar Siddiq membebaskan Bilal bin Rabah. Hari itu Bilal ketemu dengan Umayyah kafir, dulu nyeksa dia. Dendamnya dua. Pertama karena dia kafir, musyrik. Yang kedua dulu dia nyeksa. Ya, Umayyah ini nyeksa dia bisa-bisan. Umayyah katanya gitu kan. Ini, saya nggak bisa ngebayangkan, ya, bagaimana perasaan Bilal bin Rabah waktu itu. Dendamnya, ya, menggebu-gebu. Dendam karena Umayyah ini kafir, ketemu di medan peperangan, Pak. Ya, muslim kafir ketemu di medan peperangan, sama-sama bawa senjata. Ya. Yang kedua, dia ingat dulu ini orang misalnya gitu kan, dendamnya bercamuk dua. Katanya Umayyah, katanya dia megang pedang. Kata Abdurrahman bin Auf, ya Bilal tahan, ini tawanan saya, jangan dibunuh, katanya gitu kan. Ya Bilal tahan, ini tawanan saya, jangan dibunuh. Kata Bilal apa? Tidak. Ya. Selagi Umayyah hidup, saya tidak bisa hidup. Kira-kira begitu lah kata-katanya. Maka dikisahkan, ya, Bilal bin Rabah ini mundur beberapa langkah, mundur, dia seret pedangnya, pedang panjang itu diseret ke bebatuan Badar itu, diseret, ya, diseret. Begitu tiba di depannya Umayyah bin Khalaf, ditusuk, dan mati. Maka kata Abdurrahman bin Auf, ya Bilal, Anda yang menyebabkan harta rampasan saya hilang, dan Anda juga yang membunuh tawanan saya, gitu kan. Maka kalau aturan jahiliyah masih berlaku, ya, Abdurrahman bin Auf itu pulang dari medan Badar enggak dapat apa-apa, tapi keburu turun surat Al-Anfal yang menjelaskan antara lain, dan dijelaskan oleh hadis juga bahwa harta dikumpulkan lalu kemudian dibagi sama rata dengan yang lain. Dan banyak kisah yang lain bagaimana perang Badar ini adalah perang yang, ya, Yaumul Furqan penentu, ya, sampai Nabi sendiri SAW berdoa dalam perang ini. Kata beliau, Allahumma intahlak hadhihi al-isabah lam yabqa ala wajhi al-ardi ahadun ya'buduk. Wahai Allah, ya, seandainya engkau hancurkan, ya, pasukan kami ini, lam yabqa ala wajhi al-ardi, ya, maka tidak ada yang bisa menyembahmu di atas muka bumi ini seorang pun. Sampai begitu Nabi berdoa, saking memelasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau mengangkat tangan dan kemudian sorbannya jatuh. Serius beliau berdoa kepada Allah Ta'ala. Karena itu bisa disimpulkan bahwa perang Badar adalah perang pertama, ya, yang terjadi antara kaum muslimin dan Quraisy, perang penentuan Yaumul Furqan, ya, perang yang memberikan kesan luar biasa, dan terbunuhnya 70 kafir Quraisy. Dan perang ini juga yang menyeratkan dendam kesumat yang luar biasa bagi kafir Quraisy, sehingga pada tahun berikutnya mereka membentuk pasukan yang besar, jumlahnya 3.000 orang, ya, membawa, ya, memendam dendam, ya, yang sangat menggemburu, ya, dan itulah kemudian menjadi latar belakang terjadinya perang Uhud, ya, pada tahun berikutnya, lanjutan dari perang Badar. Alhamdulillah, detailnya, ya, tentang perang ini mungkin bisa dilacak sendiri masing-masing di rumah. Kita buka kembali buku-buku sejarah, bahwa mempelajari sejarah perang itu bukan berarti kita haus sejarah pengen perang, bukan, ya. Tapi di situ kita belajar tentang strategi, kita belajar tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kemenangan, ya, serial kemenangan dalam banyak perang di masa Rasul itu dijelaskan oleh dua hal. Yang pertama, ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu pasti, kemudian yang kedua strategi, ya, penggabungan antara doa dan ikhtiar. Ya, dan ini ada dalam lembaran-lembaran sejarah hidup Rasulullah. Bagaimana strategi-strategi Rasul, ya, kemudian diizinkan dengan takdir Allah SWT, itu yang membuat mereka menang. Dan inilah, ya,
cara kita belajar sirah, ya, bukan ala barat yang menyampingkan, ya, kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengandalkan strategi manusia. Makanya ini sebagai penutup, hari ini orientalis barat itu masih pusing ketika mereka mengkaji kemenangan umat Islam dalam perang Yarmuk. Umat Islam yang jumlahnya 39.000 orang melawan 250.000 pasukan Romawi. 39.000 lawan 250.000 di Yarmuk. Sampai hari ini mereka masih kaji bagaimana cara Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah bin Jarrah mengatur pasukan sehingga bisa menang. Sampai sekarang belum ketemu tuh. Sampai mereka mendatangi Yarmuk, ngukur tanahnya, nyongkel-nyongkel tanahnya, dicium-cium, nggak ketemu caranya. Gimana cara memenangkan pasukan itu? Kalau kita kan sederhana. Mengapa Khalid menang? Mengapa umat Islam menang? Karena Allah. Ya, walaupun ada efek negatifnya, kita tidak jadi kreatif, nggak meneliti gitu kan? Ya, karena ujung-ujungnya sederhana. Karena Allah. Nah, kita enggak. Dua itu harus kita gabungkan, ya. Karena strategi Khalid bin Walid, ya, tapi semua itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan menambah usaha kita bersama. Insyaallah sisanya kita silakan perdalam lagi dalam kajian-kajian di rumah kita masing-masing. Jazakumullah khair jaza. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin ditambahkan atau diklarifikasi, ditanyakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Cukup, ya. Baik, kita cukupkan. Jazakumullah khairal jaza al-istima' dan sempurnakan sama-sama dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.